Kami tadi sudah menghadirkan dan mengulas hasil survei terbaru dari SMRC dan sekarang kita akan mendengar bagaimana analisa, respon atau mungkin ini banyak sanggahan, mungkin nggak terima nih SMRC kok surveinya begini ya, nggak sesuai dengan harapan kita. Kalau tadi kata Sandiaga Uno yang diwawancara oleh koresponden kami di lapangan, ya survei ini boleh saja dilihat tapi belum tentu bisa dipercaya. Kita akan membahasnya malam hari ini dengan Ansy Lema, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat malam Bang Ansy. Selamat malam. Terima kasih sudah datang. Kemudian ada Mas Roy Suryo, koordinator tim cyber dari Agus Silvi. Malam Mas Budi. Terima kasih Mas Roy. Kemudian ada Mas Alexander Yahya Datuk, juru bicara tim pemenangan Anies Sandi. Bang Alex, terima kasih sudah datang. Dan masih bergabung bersama kami di meja yang hangat ini karena kita rapat-rapat malam hari ini ada Mas Ade Armando, Direktur Komunikasi SMRC. Terima kasih Mas Ade masih bersama kami. Saya akan mulai diskusi ini, kita akan membedah bagaimana survei SMRC. Tadi sudah kita secara makro sudah melihat bagaimana elektabilitasnya, kemudian alasan publik pemilih dan sampai ke tingkat approval rating masyarakat terhadap calon petahana. Saya ingin ke Bang Ansy dulu. Kalau pasangan Ahok Jarot melihat survei ini seperti apa? Survei itu adalah cara cerdas ya untuk mengukur popularitas, akseptabilitas dan juga elektabilitas dari masing-masing calon. Dan sikap dari tim pemenangan Ahok Jarot tentu selalu mengapresiasi apapun hasil, ya positif ataupun juga sedang-sedang saja atau bahkan negatif. Dan ketika kita bicara soal hasil survei, ini semua berpulang kembali kepada penilaian masyarakat. Karena masyarakat hari ini sudah cerdas, sudah kritis untuk bisa menilai kira-kira kapasitas, kredibilitas, dan juga integritas dari masing-masing lembaga survei ini. Tetapi poin saya adalah bahwa sebagai sebuah metodologi saintifik, sebagai sebuah cara cerdas, tentu Basuki dan Jarot ini sangat mengapresiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal bagaimana membaca hasil survei ini, saya yakin bahwa mayoritas pemilih di DKI Jakarta, setidaknya hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting ini mau menegaskan bahwa pemilih Jakarta itu adalah pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis dan pemilih yang rasional. Kenapa? Karena dasar atau pijakan utama mereka menentukan pilihan itu adalah kepada kinerja, kepada rekam jejak yang sudah teruji, kepada hasil kerja konkret, dan inilah yang kemudian menumbuhkan kepercayaan publik. Sehingga kemudian kepada Pak Ahok dan Pak Jarot itu memunculkan trust. Jadi ya, public trust. basisnya memang kinerjanya Pak Ahok Jarot. Jadi warga Jakarta setidaknya berdasarkan 5 poin teratas ya, bahkan sampai 7-8 poin, itu semua menjelaskan tentang kinerja. Yang pertama mereka puas pada hasil kerja yang konkret. Yang kedua mereka butuh orang-orang yang punya pengalaman jujur ya. Kalau bicara jujur, hari ini yang namanya politisi dan birokrat itu sangat sulit kita dapatkan. Dan ketika bicara soal Basuki Cahayapurnama, itu manusia yang bersih, bersihnya juga ekstrim begitu, ya, dan rekam jejaknya teruji mulai dari Belitung Timur, ya, DPRD 2 sampai wakil gubernur dan gubernur, ini manusia yang memang bersihnya ekstrim. Karena bersihnya ekstrim kemudian menjadi beraninya juga ekstrim. Orang yang kalau tidak bersih, pasti dia tidak akan berani. Jadi karena apa? Karena dia mengalami konflik of interest. Kembali lagi tadi bahwa public trust itu muncul hari ini, setidaknya dari bacaan saya, itu karena memang kinerja dan rekam jejak teruji. Jadi kenapa itu menjelaskan kenapa pasangan Ahok Jarot masih unggul dibanding pasangan lain? Dan masyarakat ini sungguh menerapkan prinsip meritokrasi atau merit system. Yang qualified, ya, yang bisa dipercaya, yang bisa menjawab hope mereka, itu mereka memberikan memberikan apresiasi. Sementara kekecewaan itu akan kemudian dilupakan oleh mereka. Dan hari ini kalau kita bicara soal pilkada, mestinya pilkada DKI Jakarta tidak semata kontestasi kontestasi atau adu gagasan dan program, tetapi mestinya menjadi kontes rekam jejak. Kenapa? Rekam jejak itu penting. Ya, karena bicara soal visi, misi dan program kerja, hari ini banyak orang bisa menuliskan visi misi, merumuskan itu secara brilian dan baik. Kita tahu bahwa merumuskan dan menjalankan itu dua hal yang Jadi berbeda. Anda menilai maksudnya kemudian Ahok mendapatkan 75% approval rating karena kinerjanya baik, sementara dua calon lainnya tidak pernah berbuat apa-apa sebelumnya atau punya. Sebenarnya ini bisa kita periksa dari rekam jejak. Misalnya Mas Anies itu pernah menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Silakan diperiksa saja. Apa kira-kira? Misalnya ya yang patut dianggap sebagai prestasi Mas Anies, misalnya menulis surat cinta buat para guru, atau misalnya menganjurkan orang tua untuk mengantarkan anaknya pada saat hari pertama di tahun ajaran baru. Apalagi yang lain, ini bisa kita lihat. Tetapi kalau cerita Basuki,
masyarakat Jakarta yang silakan menilai. Begitu juga Mas Agus, ketika menjadi komandan batalion, kita bisa periksa rekam jejaknya. Karena itu warga Jakarta hari ini, dengan adanya Basuki Cahayapurnama, Basuki Cahayapurnama itu sudah meletakkan ya standar yang sangat tinggi dalam kontestasi elektoral kali ini. Karena itu kita tidak bisa bermain ya memilih yang sifatnya minus malum, ya, yang terbaik dari yang terburuk. Yang kita inginkan Jakarta sebagai barometer politik nasional itu apa? Primus inter pares, yang terbaik dari yang terbaik. Nah, kita akan tanya Mas Alex. Kalau tadi kan Bung Ansyi mengatakan bahwa salah satu yang membuat kemudian Ahok ini masih bertengger di puncak klasmen sementara ini, ibaratnya Liga Pilkada DKI Jakarta ini karena approval rating atau karena kinerjanya, rekam jejaknya yang sangat baik. Dan Anies Baswedan tidak dinilai seperti itu menurut Bung Ansyi. Masyarakat tidak melihat bagaimana rekam jejak Anies Baswedan misalnya dan Sandiaga Uno dalam memimpin. Komentar Anda seperti apa? Pertama perkenankan saya memberikan salam. Boleh. Salam dari tim kami, salam bersama. Salam bersama. Jadi ini salah satu bentuk identitas kita. Ya. Oke, baik. Pertama, saya sendiri merasakan rasa percaya diri yang sangat tinggi setelah saya masuk di tim Anies Sandi dan saya ikut membantu bekerja dan kami turun bersosialisasi, belum kampanye ya, bersosialisasi, training, pelatihan. Saya merasakan bagaimana antusiasme dan semangat masyarakat menyambut mereka, menyambut Mas Anies, menyambut Bang Sandi. Saya merasakan itu gitu. Jadi saya ada feel gitu ya, real feel di lapangan karena saya juga ikut ke sana, real feel. Nah, tapi kita sekarang tidak bicara tentang real feel ya, kita bicara tentang survei, ya kan, sesuatu yang kita kenal dengan suatu metode statistik probabilitas. Statistik generalisasi, di mana ada pola metode yang dipakai gitu ya. Saya tidak akan mempertanyakan bagaimana dan apa, tetapi tentu bagi kami itu juga menjadi referensi. Semua informasi kita jadikan referensi. Kami sendiri mengadakan survei internal menjadi feeder buat kami. Tapi fokus utama kami adalah sekarang adalah bekerja paling keras dan ikhlas. Dengan harapan kita bisa memenangkan pilkada ini demi kebaikan masyarakat. Saya setuju, semua kandidat, kita satu hal yang mungkin kita sepakat bersama ya, bahwa ketiga pasangan kandidat di Jakarta ini baik-baik semua. Kita punya kualitas pemimpin, tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya baik. Ya kan? Kita nggak usah bilang di masyarakat negara mana, ada kesulitan mencari kader. Di negara ini, Jakarta punya kader yang baik-baik semua. Tapi yang terbaik nanti akan terpilih. Dan menurut saya, yang akan terpilih adalah Anies dan Sandi. Menurut Anda. Tapi kalau misalnya satu hal yang kemudian dikritisi oleh pasangan Ahok Jarot adalah yang kemudian yang menjadi kekuatan Ahok Jarot dan itu tercermin dalam surveinya Mas Ardi Armando adalah kinerja rekam jejak. Ini yang tidak dilihat katanya di pasangan Anies Sandi. Anda menjawabnya seperti apa? Oh, saya rasa nanti setelah pasca kita ditetapkan, maka kita akan masuk ke periode kampanye. Pada periode kampanye itu apa? Pada periode kampanye itu adalah setiap pasangan calon akan membuka diri kepada publik dan menyampaikan pertama apa kelebihan saya, apa prestasi saya. Jadi sebelum ditetapkan publik tidak boleh tahu apa rekam boleh, jejak tentu Anies tahu. Dan itu sangat terbuka, ada di media, bisa diakses. Kita bisa lihat Mas Anies apa saja detailnya, nanti akan kita akan sampai kepada proses ini. Tetapi yakinlah, itu akan kita sampaikan dengan detail, komprehensif, dengan program yang detail juga. Demikian. Yang sudah tidak sabar kayaknya untuk komentar Mas Roy Suryo ini kalau melihat Agus Yudhoyono dan Silviana Murni sebenarnya kuda hitam dan dua pendatang baru dalam Pilkada DKI Jakarta tidak pernah ada yang membicarakan sebelumnya, terutama Mas Agus ya. Akhirnya kemudian menyodok dan akhirnya bisa mengalahkan, untuk sementara bisa mengalahkan pasangan Anies Sandi yang sudah sangat lama sebenarnya mempopulerkan diri. Tapi lebih asik Mas Roy komentarnya usai jeda berikut. Kami akan segera kembali. Ya padahal udah lagi siap nih. Saya punya utang pertanyaan untuk Mas Roy tadi. Kalau kita melihat ini pasangannya yang kemudian diusung oleh Partai Demokrat dan Koalisi Cikeas ini cukup mengejutkan gitu. Jujur saja mengejutkan, kemudian orang yang baru
kemudian bisa Ya. menyodok di peringkat kedua meskipun jaraknya dengan Gubernur Ahok masih cukup jauh. Jauh. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada SMRC dan juga kepada masyarakat Jakarta yang telah disurvei. Ya, benar-benar kami berterima kasih ya, dan kami sangat mengapresiasi karena kami orang ilmiah. Kami sangat percaya hasil survei, meskipun sebagian orang, ini nggak apa-apa ya, kritik sekalian. Ketika kemudian menjumlah 45,5, 22,4, 20,7, 11,6, loh kok 100,2? Gitu ya. Jadi, Satu. ya ada kelebihan dikit lah gitu ya. 100,1. Tapi itu kalau mau ditanya Ya, ada ada alasannya ya. Nggak apa-apa, nanti yang Maksudnya dikurangi. tidak kredibel survei SMA? Enggak. Nanti yang dikurangi tim kami nggak apa-apa lah. Jadi 22,2 gitu aja nggak apa-apa. kurangin Ahok ya. Tapi apa yang bisa Anda jelaskan dengan posisi berapa persen, Mas Agus? 22,2. 22,4. 22,4. Apa yang Anda bisa jelaskan? Iya, kami sekali lagi berterima karena apa? Ini sosok yang baru muncul dan namanya pun mungkin baru dikenal oleh publik ya, sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu mulai tanggal 23 September yang lalu. Sebelumnya nama Mas Agus itu pernah ada di survei ya. Di bawah 5%. Ya, dan kami memang percaya bahwa waktu itu karena namanya belum dan orang nggak akan ada yang percaya Mas Agus akan muncul sekarang. Tapi sekali lagi ini adalah cambuk bagi kami ya, Mas Ade dan tim SMRC atau bagi para surveyor yang lain ya yang juga membuat ini merupakan satu hal yang sangat bagus dan kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Petahana ya dan juga oleh sahabat kami Mas Anies dan juga Mas Andi. Kita bersama-sama lah. Jadi toh kita juga membangun DKI ini adalah membangun untuk Indonesia yang lebih baik dari DKI. Jadi nggak perlu ada kritik kemana, dan contoh soal misalnya kemarin ketika pun ada isu yang sangat tajam ya soal yang menyangkut agama ya, lihat statement dari tim kami. Insya Allah kita tidak akan bermain di situ ya, kita justru lebih kepada bagaimana mendidik masyarakat Jakarta yang cerdas tadi ya. Apakah pasangan Agus tidak mengkapitalisasi isu ini untuk enggak sama sekali. Lihat statement Mas Agus bahkan di depan jaringan santri Indonesia. Hari ini kebetulan kita ngobrol pas Hari Santri Indonesia, ya. Dan bahkan di depan jaringan santri Indonesia, ya, yang ada, Mas Agus pun mengatakan bahwa ini sudah ada yang mengurus. Biarkan negara hadir untuk mengurus ini. Kita tidak boleh ikut serta main. Jadi saya kira itu insya Allah menjadi satu hal yang sangat bagus lah. Ini pelajaran yang sangat bagus. Gaya Pak SBY. Kalau kita melihat demografi pemilih nih Mas Ade, ini menarik sekali. Publik Jakarta ternyata dengan eskalasi SARA yang begitu kental beberapa waktu belakangan, kemudian primordialistik, isunya juga sudah dihembuskan. Banyak ternyata pemilih rasionalnya sangat besar gitu. Apa yang bisa Anda jelaskan gitu dari Enggak ada yang perlu dijelaskan kecuali bahwa maksud saya adalah memang masyarakat Jakarta itu tidak, pertama ya, kan kalangan menengah ke atas sudahlah selesai ya. Enggak dimakan lah ya isu-isu mengenai agama ini. Udah ke laut kata orang ya. Udah tinggalkan, abaikan sama sekali. Yang menarik adalah menengah ke bawah ini. Nah, menengah ke bawah ini kan melihat apa sih sebetulnya dibutuhkan dari seorang rakyat gitu ya di Jakarta ini adalah fasilitas publik yang tersedia dengan baik, tidak ada banjir, jalanan tidak rusak, ketika dia mengurus ke kelurahan itu dilayani dengan baik dan seterusnya. Sehingga kalaupun ada tadinya isu semacam itu menjadi tidak relevan lagi. Jadi di satu sisi ada soal rasionalitas, kedua tapi orang menilai secara objektif. Sehingga ini kayak begini, saya selalu bikin joke begini. Barangkali orang Islam ada yang mengatakan bahwa sholat itu wajib, tidak sholat itu haram. Tapi apakah dia sholat? Ya belum tentu juga kan. Maksud saya adalah, jadi bisa saja dia percaya. Betul. Data kami menunjukkan. Nah, kita punya datanya nih Mas Ade. Mungkin produser bisa menampilkan bagaimana demografi politik dari warga Jakarta, para pemilihnya yang kemudian bisa memilih sesuai dengan suku dan agama. Ini menarik sekali Mas Roy, karena memang karena publik tuh ini survei ini digelar ketika eskalasi sedang tinggi-tingginya. Persis. Iya. Oke. Itu dia menunjukkan, mungkin masih bisa dicari ya, kemudian masih dicari. Bang Ansyi, kalau masih dicari saya mau komentari 100,1 itu. Itu harus ini karena klarifikasi di depan publik. Itu sebetulnya siapapun yang pernah kerja dengan Excel, dengan SPSS akan tahu. Ini memang agak teknis nih. Karena pembulatan. Kalau Anda minta pembulatannya 1 digit di belakang koma, itu misalnya begini deh, 100 bagi 3, suruh Excel kerja. Hasilnya 33,3. Dikali 3, 9,9. Jadi bukan kita sengaja nambah.
Itu disclaimernya. SMRC nggak apa-apa kita dengar. Jadi Tapi yang jawabannya menarik- salahnya kalkulator. Salah Mas Ade ini menarik. Tadi belum sempat dijelaskan ini. Kalau tadi kita ini, mohon maaf, kita akan bahas masalah ini juga karena ini eskalasinya cukup Persis. tinggi beberapa waktu terakhir. Ini kalau kita lihat, apa yang bisa dijelaskan Mas Ade dari data yang kita Gitu. saksikan? Jadi ini data ini menunjukkan bahwa dari agama ya, memang di satu sisi orang akan mengatakan itu cara bacanya adalah umat Protestan Katolik 95,7 itu memilih Ahok dan Jarot. Ya. Tapi ternyata kita nggak bisa bilang bahwa penjelasannya agama. Kenapa? Karena lainnya pun begitu, paling tinggi adalah di Ahok dan Jarot. Di Islam pun paling tinggi itu pada Ahok dan Jarot. Ya, jadi seperti persis Anda bilang, nggak bisa dibilang orang Islam itu tidak mendukung Ahok dan Jarot. Enggak, yang paling tinggi persentasenya adalah mendukung Ahok dan Jarot. Itu yang jadi saya mengemfasis apa yang Anda katakan. Etnik juga, sorry? Iya, dan ini terbukti dari survei Anda. Kalau misalnya etnik ini memang ya kita Bisa beragam. Bisa beragam, itu tidak Selalu- perlu diperdebatkan lagi. Tapi yang penting adalah eskalasinya kan mengenai sara ini, Mas. Tapi kalau dia katakan ada pengaruh atau tidak, pasti ada. Saya nggak bilang bahwa nggak ada. Iya. Tapi kalau itu yang hendak dijadikan jualan utama, justru saya mengatakan itu counterproductive buat siapapun yang mengangkat isu itu. Karena orang akan menghindar dari situ. Jadi jangan pintar coba-coba sekali menurut main-main saya itu. kubunya Pak Agus itu. Pintar sekali. Saya rasa Pak Roy Suryo nih yang Iya, kasih iya. bisikan. Enggak lah. Lanjutkan gaya Pak SBY. Saya hanya bagian yang sangat kecil. Gitu. Bang Ansi, kalau kita ngelihat apa yang kemudian membuat kemudian pasangan Ahok Jarot ini tetap ada di posisi paling tinggi Ya, sih sebenarnya, Bang jadi Ansi? sebelum ke situ ya Budi ya, jadi sebenarnya ini mau menegaskan bahwa pemilih emosional dan tradisional itu tidak banyak di Jakarta. Yang lebih banyak adalah pemilih cerdas dan rasional. Dan politik muka, ya mengandalkan politik muka. Politik muka itu apa, Bang Ansi? Terbukti tidak pernah Politik muka merubah itu apa maksudnya? politik wajah itu selama ini santun tidak, ya maksudnya. kira-kira seperti itu. Politik wajah itu terbukti tidak pernah merubah wajah politik Indonesia, tidak pernah memberikan impact transformasi yang besar. Dan hari ini warga Jakarta itu rata-rata sudah muak terhadap janji-janji pepesan kosong. Karena itu yang menjadi ukuran mereka itu adalah track record. Kembali lagi ke situ. Anda melihat Ahok Jarot Dan sangat unggul dalam Jakarta ini adalah miniaturnya Indonesia. Orang dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote itu ada di kota Jakarta ini, dan mereka dari hari ke hari mengalami perjumpaan yang melintas batas sifatnya. Dan karena itu, karena proses interaksi, proses pergaulan, proses pendidikan membuat kemudian mereka akan bersikap objektif melihat kira-kira siapa yang paling qualified. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur ada Mas Anies, Mas Sandi, ada Mas Agus dan Pok Silvi, dan juga ada Pak Ahok dan Pak Jarot. Ini tiga-tiga ini figur yang oke semuanya. Mas Anies ini punya rekam jejak yang sangat bagus sebagai seorang akademisi, ya, punya reputasi dalam pendidikan yang luar biasa. Saya menyebut beliau ini mungkin man of idea, seorang konseptor yang bagus. Mas Agus, kalau kita periksa sejak dari SMA Taruna, Ya, ketua OSIS waktu itu. ya ketua OSIS, juga sebagai prajurit, sebagai perwira muda ini juga Penerima Adi punya Makayasa. prestasi yang bagus, ya begitu. Mas Roy nggak tahan. Penerima Adi Makayasa, mungkin saya bisa menyebut dia adalah seorang man of battle. Tapi ya. apa yang tidak dipunyai kedua orang itu? Kalau Pak Ahok, ini cerita soal rekam jejak. Ahok ini man of action, man of solution. Sejak dari Bupati Belitung Timur, DPRD Belitung Timur, DPR RI, Wakil Gubernur dan Gubernur, ini orang yang walaupun dia action, bukan berarti dia bukan seorang konseptor. Karena itu Ahok bisa juga menjadi man of idea, bahkan bisa menjadi man of battle. Terbukti. Ya, DPRD ketika nakal itu Ahok berani pasang badan. Baik. Dan kemarahan Ahok ini yang kerap kali disalah mengerti oleh banyak publik. Baik. Seolah-olah Ahok ini suka marah-marah. Padahal kemarahan Ahok itu adalah karena kecintaannya kepada rakyat untuk menyelamatkan uang rakyat. Makanya kemudian ini bisa menjelaskan kenapa tren kinerjanya jadi karena bagus. gini, orang hanya melihat ya politik kesan. Iya. Oh, kesannya Pak Ahok itu suka marah-marah, kurang ramah. Tapi Baik. orang melupakan politik pesan di balik ini. Mas Pesannya adalah apa? Dia ingin menyelamatkan. Dan Budi, Ya. hari ini kita tidak sedang mencari malaikat yang turun dari surga untuk bisa membereskan semua masalah di Jakarta. Pak Ahok pun sebagai manusia punya kelemahannya. Tapi ingat, sebagai seorang pemimpin, Pak Ahok ini memiliki keutamaan dalam kepemimpinan. Apa itu? Dia memiliki pilar integritas yang kuat. Kita akan Dan tanya ini apakah mahal. pasangan Dan lain juga ini mahal. Pilar integritas ini yang mahal. pilar-pilar itu. Mas Alex, Anda bisa menjelaskan bahwa ini approval ratingnya
Pak Ahok dan Pak Jarod ini cukup tinggi, 75% ya Mas Ade ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat masih mengapresiasi. Anda bisa melihatnya seperti apa ini? Kalau lihat, Anda setuju dengan approval rating yang sangat tinggi ini? Pertama masalah approval rating ya. Approval rating saya rasa proses masyarakat harus diberi kesempatan untuk memahami di mana kelebihan dan kekurangan dari petahana maupun dari kandidat lain. Selama ini kan banyak juga, mohon maaf nih, politik pencitraan. Seperti apa tuh politik pencitraan? Misalnya, contohnya, yang ditonjolkan adalah hal-hal yang sudah di-achieve, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya cukup bermasalah, itu tidak pernah diekspos. Sebagai contoh adalah aspek kemanusiaan daripada proses penggusuran. Ini bukan hal sepele. Kita bukan saja membangun kota, kita bukan membangun konkret, bangunan fisik, tetapi kita membangun manusia Jakarta. Ada satu aspek kemanusiaan yang tidak tersentuh oleh petahana. Di mana sebagai contohnya, ada regulasi A. Regulasi itu mengatakan bahwa tidak boleh ada pemukiman di sini. Keluarkan. Tidak peduli, melawan, kirim polisi dan Satpol PP, bongkar. Itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi itu. Yang perlu dilakukan, apa yang oleh di dalam banyak pemikiran ilmu sosial disebut dengan perlu adanya sebuah metode pemerintahan yang bisa menyerap. Tapi upaya penggusuran atau relokasi daripada itu publik harus ada. Pasangan Anies Sandi harus ada satu proses dialog. Ada satu yang saya kagumi dari Pak Jokowi, Presiden, ketika dia ada menjadi wali kota Solo. Dia memindahkan pasar pedagang kaki lima di Monumen Banjarsari kalau nggak salah namanya ke satu pasar yang sudah dibangun. Wali kota yang sebelumnya gagal terus dicoba dengan Satpol PP, dilawan, ribut macam-macam. Tapi Pak Jokowi dengan hebatnya dia bisa melakukan pendekatan yang sifatnya human, diwongke. Dia dekati, diajak bicara, diajak makan beberapa kali memang enggak. Dan pada akhirnya bukan mereka tidak perlu lagi diusir, bahkan mereka pindah ke pasar tersebut dengan kirap, dengan arak-arakan, dengan semangat dan sukacita. Itu yang Anda tidak temukan dalam proses Jadi kita harus membangun manusia. Ini. Iya, tidak ada proses tidak itu. manusiawi menurut Anda. Oke, Bang Ansi nanti dikumpulkan dulu keluhannya. Saya akan ke Mas Roy dulu. Mas Roy, Anda punya pikiran yang sama bahwa ini approval rating tinggi, tapi banyak hal yang kemudian tidak dilihat dan tidak dilakukan sebenarnya oleh. Iya, karena memang Mas Roy, tapi kayaknya lebih asik lagi. Nanti aja supaya kita bisa kumpulkan dan Bang Ansi bisa menjawab. Ini juga sifatnya Mas Agus. Mas Agus itu tidak pernah terlalu terburu-buru mengeluarkan. Sabar ya Mas. Seperti saya. Ini tercermin dari Rosiro yang mau menerima potongan saya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut. Sebelum saya kembali ke Mas Roy, saya akan minta produser saya untuk menampilkan tren kinerja petahana yang saat ini kita membahas di belakang kita ini. Oh, di B rupanya ya. Di plasma B. Kemudian kita lihat ini dari day by day bisa menjelaskan mungkin dari Agustus 2015 sampai Oktober 2016. Ini terjadi banyak sekali peristiwa, tadi sudah Mas Alex katakan, penggusuran berkali-kali yang tidak manusiawi, kemudian dikatakan ada banjir juga Jakarta beberapa kali yang cukup besar. Tapi di sini trennya kinerja petahana atau approval ratingnya terus diapresiasi. Mas Roy, Anda melihat ini seperti apa? Ya, ini juga didukung oleh media yang ramah sekarang itu ya. Media sekarang. Ahok itu media friendly maksudnya? Atau media di belakangnya Ahok memiliki kekuatan di balik media. Ya, sama seperti Pak Jokowi. Jadi media darling yang sangat bagus lah gitu. Jadi artinya yang jelek-jelek nggak muncul, yang bagus-bagus saja yang muncul. Ya. Jadi itu tapi itu nggak apa-apa. Bagi kami, bagi tim kami yang masih yang muncul belakangan ya, newcomer ya, kita belajar banyak dari apa. Saya setuju apa yang dikatakan Mas Ansi tadi ya, bahwa mungkin Mas Agus itu masih dipandang sebagai man of battle ya. Tapi kalau soal idea, kalau juga soal solution, ya beliau juga sudah mewujudkannya meskipun kemarin melihatnya dalam skala mikro. Apa sih yang bisa dijual dari Agus? Ya banyak. Kalau selama ini kan orang menginginkan. Kalau tadi kan Bang Ansi menjual orang kan menginginkan yang tegas, ya. Orang menginginkan yang keras, ya. Kemudian
yang dijual lagi orang mungkin yang santun, ya orang menginginkan yang ramah. Lah tegas, keras, santun itu ada semua di Mas Agus gitu lah. Iya, jadi komplit. Daripada milih dua susah, milih satu itu lebih komplit. Ganteng lagi. Meskipun ganteng tuh nggak masuk kriteria gitu. Iya kan? Nggak masuk kriteria, no problem. Itu juga mungkin orang tidak punya track record apa-apa tentang bersih, jujur segala macam. Iya. Jadi kalau prasangka baiknya adalah dia juga nggak pernah kena masalah apa-apa. Betul, betul. Jadi itu baiknya. dan sekarang tapi gini Mas Ade dan juga Mas Budi. Tapi kan orang sekarang tidak bodoh ya. Dengan cepat bisa membuka data di depan kita. Nggak ada yang bisa Kita diumpetin ya, langsung Mas, ya? buka lah datanya Mas Agus itu. Mulai dari tadi yang Mas Ansi, terima kasih sudah menyampaikan bagaimana dia dari ketua OSIS, penerima Adi Makayasa, kemudian juga pemegang 3 gelar master ya, kemudian itu di Amerika juga di Nanyang dan lain sebagainya. Jadi artinya ini dan Pak Silvi ini dua jadi satu loh. Satu jadi ini juga pengalaman 31 tahun ya, bahkan sempat menjadi Satpol PP. Jadi nanti ketua Satpol PP Pak Silvi itu. Ya di DKI. Kepala Satpol PP. Iya, jadi artinya Artinya meskipun nanti misalnya ada pun mungkin harus ada relokasi di Jakarta. Insya Allah harapan dari timnya Mas Alex untuk yang akan dilakukan itu jauh lebih humanis, jauh lebih bagus. Tapi Anda melihat masalah yang sama seperti yang dilihat oleh Mas Alex dan rekan-rekan bahwa penggusuran mungkin niatnya baik untuk menata Jakarta lebih baik, tapi caranya yang tidak manusiawi. Ya, kalau ada kekurangan-kekurangan seperti itu. Iya, saya juga percaya bahwa manusia itu tidak malaikat. Ya, niat baik itu pasti ada. Tapi dalam pepatah, dalam istilah daerah juga sering disebut, ya kalau niat itu tidak cukup diperlihatkan, watak seseorang itu juga diperlihatkan gitu loh. Jadi kalau dalam istilah bahasa daerah, watak itu yang susah berubah. Tapi kalau watuk itu bisa diobati. Watuk itu batuk, ya. Kalau watak ini emang susah. Jadi kalau sudah wataknya begitu, mau dibungkus apapun, ya tetap begitu. Gitu Mas loh. Roy dan Mas Alex, kalau kita rangkum ini beberapa hari terakhir kan pasangan Agus dan juga pasangan Sandi dan Anies kan kemudian banyak sekali belusukan dan banyak sekali berkomentar mengenai bagaimana caranya relokasi, tidak boleh kalau bisa dibangunnya di daerah situ juga. Nah, ide-ide seperti ini kemudian sangat menjadi antitesa dari idenya Gubernur Ahok yang memindahkan dengan kabarnya tidak manusiawi tadi kalau. Enggak, gini. Apa yang dilakukan itu sebenarnya hanya masalah perencanaan yang matang atau tidak. Ya, ketika kemudian masyarakat itu dipindah, bukan hanya masyarakatnya, tapi kehidupan masyarakat yang harus dipindah. Apa jadinya kalau seseorang misalnya dipindahkan dari luar Batang ke tempat yang lain, tapi ternyata di tempat yang baru dia tidak menemukan kehidupannya. Misalnya nelayan yang tadinya dia sehari-hari hidupnya di kampung nelayan, ya. Kalau tadi istilah Mas Ade, buang ke laut. Kalau ke laut nanti kita bicara reklamasi nanti. Nah, itu nanti bisa kena sebelah. Nah, begitu dipindah, ternyata kehidupan itu tidak ada. Ya, misalnya di Masjid Luar Batang itu ya. Kemudian ternyata kehidupan agamis seperti itu ada. Jadi hal-hal seperti ini itu bukan sepele. Ya, ini prinsip yang menurut saya insya Allah ya, saya tidak akan menyalahkan, tapi insya Allah itu akan disempurnakan, diperbaiki oleh pasangan Mas Agus dan Pak Silvi. Tidak akan seperti Gubernur Ahok cara yang memindahkan. Kita tidak akan mencari-cari kesalahan. Semua itu harus kita perbaiki. Tapi approval rating 75% itu Anda apresiasi. Ya nggak apa-apa. Bahwa masyarakat mengapresiasi kami percaya survei. Kami percaya survei dan survei itu pasti dibuat dengan ilmiah, pasti dibuat dengan baik dan itu menjadi bahan bagi kami untuk maju lebih baik lagi. Bang Ansi, silakan. Ya, warga Jakarta itu bukan believing society ya, bukan masyarakat yang percaya begitu saja. Mereka ini adalah understanding society, ya, reasoning society. Dan itu menjadi optimisme kita dan juga optimisme Basuki Cahayapurnama dan Jarot. Yang berikut, Pak Ahok itu bukanlah seorang ketika datang ke Jakarta itu melakukan pekerjaan pencegahan, tetapi beliau melakukan pekerjaan pengobatan. Jadi bukan preventif, tetapi kuratif. Karena apa? Karena masalah di Jakarta ini masalahnya sudah multidimensional, sudah akut, dan selain masalah kemacetan dan pemukiman kumuh, masalah banjir ini menjadi masalah yang menahun, yang tidak pernah bisa dituntaskan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ya, selama ini kalau kita bicara banjir, kita ambil contoh Kampung Pulau. Setiap tahun terjadi banjir secara periodik. Yang datang itu adalah LSM, partai politik, tancap bendera, beri sembako. Pendekatan mereka adalah pendekatan bantuan sosial. Tetapi tidak pernah menyelesaikan sampai kepada akar masalah. Nah, Basuki Cahayapurnama datang, dia pertama mendiagnosa apa akar persoalannya. Akar persoalannya, lebar sungai yang mestinya 20 meter, itu menjadi 3 meter. Karena apa? Karena sudah disalahfungsikan, ya, bertahun-tahun dan terjadi proses pembiaran. Yang terjadi adalah apa? Rumah bagi air itu tidak ada lagi.
Dan Karena itu penggusuran air jadi solusi. meluber kemana-mana. Dan penggusuran Dan jadi kemudian solusi bagi terjadi pemukiman kumuh di sana. Dan penggusuran Ya. jadi solusi buat Pak Ahok. Yang Pak Ahok Tidak ada lakukan cara bukan lain. penggusuran. Tidak seperti Mas Anies Yang dan Pak Ahok lakukan bukan penggusuran. Mas Agus. Pak Ahok perlu melakukan normalisasi kali karena itu harus diperlebar. Yang 3 meter tadi karena tidak bisa ditampung airnya harus diperlebar. Pak Ahok melakukan relokasi. Apa beda relokasi dan penggusuran? Kalau yang dulu-dulu yang dilakukan penggusuran, diusir saja. Pak Ahok satu-satunya gubernur. Sebelum direlokasi, beliau sediakan dulu yang namanya Iya. apartemen. Beliau rusun, ya, dengan berbagai fasilitas. Dan fasilitas di sana ada fasilitas puskesmas, tempat bermain anak, ya, ada ruang untuk berusaha, bahkan para penghuni apartemen rusun ini bebas menggunakan fasilitas Transjakarta secara gratis keliling. Kita cari berapa, apakah ada ya di kota Jakarta ini membayar sewa perumahan, pemukiman itu 1 bulan 300.000. Sudah termasuk biaya keamanan dan juga biaya kebersihan. Tidak ada. Ini semua bisa terjadi karena apa? Karena pemimpinnya tidak pernah korup. Iya. Ya, jadi dana ini dipergunakan secara tepat sasaran. Tapi kritik jadi dari poinnya pasangan Andi Sandi tadi kurang manusiawi dan Jadi- life after penggusuran jadi itu begini. yang tidak menentu. Jadi gitu. justru Pak Ahok ini Tidak orang jadi yang bagus. jadi Pak Ahok ini orang yang sangat humanis. Karena yang beliau lakukan itu adalah proses pemberadaban kota. Iya, iya. Ya, ini bagian dari planologi. Iya. Ada tata ruang yang jelas. Bagaimana mungkin? Ini kita bicara membangun kota loh. Iya. Kita bicara megapolitan. Iya, baik. Jadi konsepnya berbeda Baik. dengan kota pada umumnya. Mas Jadi Adik, ada ruang yang tidak adil juga. Ada katakanlah 10 orang, 20 orang datang, kemudian serobot tinggal di pinggir kali dan kemudian menutup, Baik. membuat apa? Baik. Membuat daerah aliran sungai menjadi sempit dan kemudian terjadi banjir. Baik. Yang menderita adalah kita, Baik, warga yang lain. Bang Ini Ansi, kan kita tidak kasih adil. kesempatan untuk Bang Ales. Kalau kita Ya. lihat Bang Ales ini kalau kita melihat ini kan banyak cara-cara yang kemudian dianggap memang sudah sangat berhasil dan kemudian ini juga diterima oleh publik. Kalau kita lihat datanya Mas Ade Armando bahwa penggusuran yang dilakukan ternyata banyak Relokasi. Relokasi Yes. atau penggusuran itu sama saja. Gimana Mas Alex Anda menjawab ini? Tadi ini kan menjelaskan apa yang Anda khawatirkan tadi. Anda kritik. Sebenarnya ada satu pendekatan ya di dalam pembangunan partisipatif namanya, participatory development atau participatory democracy apa itu sering dengar ya. Itu salah satu metode cara membangun yang mencari solusi yang dari bottom up. Jadi mendengar masyarakat. Contohnya gini, mau memindahkan satu kampung karena alasan yang tadi disebutkan ke satu lokasi yang jaraknya 20 km dari semula. Itulah. Padahal di kampung itu orang-orang tersebut mereka bekerja di situ, mungkin di sektor informal sebagai pedagang atau mungkin sebagai pekerja harian seperti itu. Mereka ada di area kerja itu. Ketika mereka dipindahkan 20-30 km dari situ, mereka tercerabut dari sumber pendapatan hidup mereka. Kenapa mereka bisa bertahan tinggal di situ? Karena memang hidup mereka dari situ. Jadi Itu tidak yang tidak manusiawi menurut Anda. Sebentar, bukan. Jadi ada satu solusi yang harus dipikirkan bagi mereka dalam pembangunan kota, urban development. Itu dipikirkan bagaimana ada pemukiman bagi masyarakat-masyarakat marginal di dalam kota. Karena mereka sifatnya sangat esensial bagi pembangunan kota. Kenapa esensial? Karena mereka lah yang mengisi kebutuhan-kebutuhan lapangan pekerjaan yang tidak mau diisi oleh kelas menengah ke atas tadi. Ya. Kita membutuhkan itu di kota. Tetapi yang manusiawi, yang bersih, yang kalau Pak Jokowi punya program dulu waktu jadi gubernur, saya agak kadang-kadang kok kelihatannya kreditnya kok ke petahana sekarang gitu. Padahal kebanyakan ini mayoritas ini kan inisiatif dan rintisan dari Pak Jokowi. Lalu dilanjutkan terus katanya punya dia. Tapi oke, kita nggak usah ngomong itu ya. Jadi gini, Satu kalimat juga. boleh saya selesaikan sedikit. Selesaikan itu Mas Troy, silakan. Ini ada masalah di mana mereka harus bekerja tetap di situ. Waktu itu Pak Jokowi apa mengusulkannya? Kampung Deret. Sudah dijelaskan kebetulan di Dan tidak daerah dijalankan oleh Pulau. Pak Ahok. Habis itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba ya mungkin ya Ini saya tidak resi bisa bicara apa-apa lagi. Saya serahkan dusun kepada ya. Pak Roy. Ya, ini saya menambahkan Singkat di fakta, jangan ditutupi fakta ini bahwa ketika tadi yang disampaikan Mas Alex itu benar ya. Kenapa kemudian selalu dipindahkan dan jauh? Ya karena rusun itu memang sudah dibangun di zaman Pak Foke dulu.
Jadi Ahok tuh tidak membangun rusun gitu loh. Jadi memanfaatkan, tapi media ini coverage-nya bagus sekali. Yang membuat seolah-olah semua yang menciptakan adalah Pak Ahok, ya. Padahal itu sudah ada sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kayak tambal sulam saja, tapi sekali lagi media yang bagus masih menjadi media darling, dan kemudian sosial medianya juga luar biasa. Yang ini membuat Jadi ini luar semua hanya biasa. citra menurut Anda? Saya kira masyarakat sudah menjawab seperti itu, tapi itu juga berpengaruh pada hasil survei. Betul nggak sih? Kita tunggu saja nanti. Saya mau tanya, Ya. Tapi sebentar, tapi ini perlu dijawab. Iya, gue dijawab sedikit Jadi sebelum gini, saya ke Mas Ade. Ini Jakarta, Iya. hari ini kita klik, ya itu kita bisa langsung tahu, bisa langsung tanya, yang bangun rusun ini Pak Foke, apa Pak Ahok? Ya, misalnya rusun untuk merelokasi Iya. warga di Kampung Pulau, warga di Kalijoro, ini bahaya loh Mas Roy. Oh, iya. Ah, ini Awalnya pertaruhkan zaman ini. siapa gitu loh. Iya. Kan clear sekali. Ini harus kita cek berapa banyak rusun yang Silakan sudah dicek. dibangun, Silakan bahkan dicek. diintegrasikan dengan transportasi. Kita Ya, harus cek juga Transjakarta dan durasi. seterusnya. Durasi kita Ya, Bang Ansyi, kita akan Ya, kembali. ini harus diklarifikasi. Seolah-olah kan tadi Pak Ahok tidak Tapi kan ada- membangun rusun. Nah, mungkin Mas Ade yang bisa. Mas Adi, kalau kita melihat isu-isu seperti ini, isu penggusuran itu menjadi salah satu isu yang kemudian banyak dibicarakan. Kalau tadi Anda mengatakan isu SARA itu tidak mempengaruhi Ahok, meskipun eskalasinya kelihatannya besar, tapi ternyata tidak begitu besar pengaruhnya. Isu penggusuran seperti ini bagaimana, dan apakah ada isu-isu lain yang kemudian bisa membuat kredit kepada petahana itu menjadi lebih turun? Tapi dijawabnya usai jeda berikut. Oh, ya. Kami akan segera. Sekarang giliran Satu. saya. Mas Adi, kalau kita tadi menarik, kita membahas bagaimana eskalasi penggusuran. Sarah, tadi Anda katakan dalam survei Anda tidak berpengaruh jauh. Penggusuran atau relokasi oleh Pak Ahok, kalau kata Bang Ansyi sih relokasi bukan penggusuran. Itu juga ternyata tidak membuat kredit kepada Ahok itu jadi turun. Analisa Anda, apakah isu-isu ini memang tidak menggerogoti Ahok sebenarnya? Nah, justru kita memang menunggu apa yang akan terjadi di masa kampanye kan. Karena memang akan sangat baik kalau tiga-tiga calonnya adalah orang-orang baik. Dan kemudian apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah yang muncul pada saat nanti perdebatan antara ketiga pihak itu. Karena misalnya, oke, kalau salah, jadi kan pertanyaan, ya oke, kalau salah Ahok dalam cara memindahkan, maka cara yang lebih baik seperti apa? Nah, baik Pak Agus maupun Pak Anies harus bisa menjelaskan kan? Mungkin harus tulis surat buat warga, pindah dong gitu. Ya, agak sinis nih. Enggak, ya, kan jahat ya. Poin saya adalah itu sehat kan? Dalam hal apapun, dalam hal clue gitu kan? Kan ada RW-RW yang menolak. Apa sih yang bisa menjatuhkan Pak Ahok? Kalau kita lihat tadi banyak hal yang sebenarnya kita anggap bisa menjatuhkan, ternyata justru memberi kredit. Apa yang kemudian dalam survei Anda bisa? Nah, ini memang kalau saya sebagai peneliti akan mengatakan sulit sebetulnya ya. Jadi dalam bayangan kami untuk bisa mengalahkan Ahok sekarang ini itu sangat sulit. Misalnya contohnya Agus dan Anies, saya tidak ragukan kualitasnya. Cuman too little time gitu loh. Waktunya terlalu sempit. Membangun citra Agus dalam waktu hanya beberapa bulan itu kayak mission impossible sebetulnya. Tapi Mission Impossible sering berhasil loh. Ya, harus mengundang itu ya. Saya mau bilang ya begitu Pak Anies masalahnya tadi itu ada blunder di awal. Sekarang kan ada soal bagaimana menutup luka itu. Dan waktu cuman berapa 4 bulan ini. Di satu sisi membangun citra, di sisi lain harus bisa menjawab kelemahan-kelemahan Ahok. Kalau Anda mengkritik Ahok kelemahan di sana-sini, Anda better be sure Anda harus punya solusi kan. Jadi ini memang berat sekali pekerjaan rumahnya. Karena Bukan berat, exciting. bagus. Ini 3-4 bulan ini akan sangat exciting. Termasuk juga Saya kemudian sangat membuka. kepengen nanti pada periode kampanye kita ketemu lagi. Tolong diundang lagi, Pak. Boleh. Pasti kita Pasti kita akan sering program. Tapi ya, kita ini akan berbicara mengenai hal yang lebih khusus lagi nanti. Kita bicara makro dulu sekarang, Mas. Tapi satu hal. Ya, Mas Ade. Dan ini yang mengkhawatirkan dan mudah-mudahan akan bisa dengan segera ditangani oleh kubu terutama Pak Anies. Sejak awal ada teori yang mengatakan karena Anda sulit untuk mengalahkan Ahok dengan menggunakan argumen-argumen objektif dan rasional, maka masuknya ke emosional. Dan cara paling mudah untuk masuk ke emosional adalah melalui agama kan. Saya yakin masih ada banyak orang yang berpikiran semacam itu. Nah,
para dua calon lain ini harus menjadi pihak yang secara jelas menunjukkan bahwa kita nggak akan masuk ke sana ya. Persis. Karena kalau Anda lakukan itu justru counterproductive buat kami. Komitmen itu ada nggak dalam kubu Anies Sandi? Kalau kita melihat dalam demo besar kemarin, mohon maaf Pak Alex, ada beberapa anggota tim pemenangan yang kemudian terlihat ada di dalam demo gitu misalnya, itu ada klarifikasi nggak? Atau memang itu pribadi saja atau nggak ada urusan? Saya rasa itu kita tetap pada prinsip kita fokus dan tidak mau terbawa kepada isu-isu yang kontraproduktif tadi. Kita fokus kepada program, kita fokus kepada isu Jakarta, kita fokus kepada berbagai hal yang nanti akan kita bahas lebih detail. Kekhawatiran-kekhawatiran Mas Ade ini saya pikir sedikit berlebihan. Oke, saya juga publik saya rasa perlu juga untuk memahami bahwa ya ini ada kontestasi, mungkin ada yang kepengen kami dipikir seperti itu, sebaliknya. Tapi tidak pernah mengkapitalisasi isu itu ya? Tidak. Saya boleh sedikit komentar supaya jangan ada salah paham tentang saya. Saya mau bilang begini, kesalahannya kan saya bilang, begitu di awal dulu mulai, itu langsung berada bersama-sama kubu itu kan, ya. Nah sekarang karena itu semua tindakan yang dilakukan oleh kubu itu akan diidentifikasi sebagai bagian dari kelakuannya Anies dan Sandiaga. Karena itu menjadi harus sangat jelas bahwa Anies dan Sandiaga bilang itu bukan kami ya. Saya kasih contoh terakhir saja. Saya salah satu yang saya kritik ada yang namanya Facebook fanpage yang namanya Anies Baswedan Sandiaga Uno. Strip ya. Ada banyak, tapi itu yang followernya paling banyak. Itu isinya adalah video-video rasis. Video-video yang menggunakan agama. Baik, itu mudah-mudahan tidak. Enggak, saya mau bilang tadi pagi saya sudah buka. Kemarin saya baca Pak Anies bilang bahwa dia risau dengan media-media sosial yang menggunakan nama dia. Nah, tadi pagi ketika saya mencari fanpage itu sudah hilang. Poin saya artinya itulah yang kita harapkan dari Pak Anies untuk mengatakan itu bukan kami. Jadi saya yakin programnya Pak Anies dan Pak Sandiaga nggak akan mungkin masuk ke sana. Tapi pendukungnya pun harus, kayak tadi Anda bilang, dia muncul kok waktu di Istiqlal kemarin. Jadi jangan salahkan itu kan, kita ya. Itu ketika kamera menyorotkan kita tidak bisa memisahkan. Orangnya memang ada di sana. Betul. Ya gitu loh. Makanya saya minta klarifikasi ke Mas Ali dan ternyata itu tidak. Tapi saya nggak bilang bahwa kubunya Anies itu begitu. Saya nggak bilang begitu ya. Tapi yang menarik ini sebelum kita untuk penutup kita. Kita bicara mengenai netralitas. Banyak yang menganggap bahwa Pilkada DKI Jakarta ini ada ketidaknetralan dari pemerintah pusat. Kalau kita melihat misalnya ada yang menarik dari peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru terkait keharusan petahana seperti Gubernur Ahok harus cuti selama kampanye. Peraturan baru itu menyebutkan bahwa pelaksana tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan dipilih langsung oleh Presiden. Ini yang kemudian banyak dikhawatirkan oleh publik seperti yang dikutip dari laman detik.com. Ini aturan baru terkait pemilihan pejabat pelaksana tugas Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmaji. Menurut Dodi, sebelum dipilih oleh Presiden, nama para calon pejabat pelaksana tugas diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini Mas Roy, Anda bisa tanggapi nggak? Ini kan hal yang dirisaukan oleh Pak Ahok, ketakutan yang kemudian akhirnya sampai ke MK dan beberapa waktu dijawab yang oleh lalu Presiden. kita mendengar langsung bahwa Presiden Republik Indonesia yang kita hormati, Pak Joko Widodo menyampaikan bahwa saya tidak ikut-ikut. Ya gitu. Tapi dengan statement ini saya mencoba husnuzon saja. Siapa tahu memang Pak Jokowi tidak berminat begini. Siapa tahu. Tapi ada unsur dari Kemdagri yang kemudian menyorongkan kepada beliau. Kasihan Pak Jokowi juga. Ya, kalau begini jadi artinya kalau meskipun nggak ada maksud. Iya, kalau kami tetap husnuzon, berpraduga baik lah. Nggak usah ada gini-gini pun, toh tetap kita berkonsentrasi dengan baik. Ya, jangan pula pakai tangan-tangan yang seperti ini. Baik, terakhir Bang Ansi dari Anda untuk menutup dialog ini. Ya, bagaimana menutup dialog ini? Bagaimana survei hasilnya dan apakah Anda tim Ahok bukan. Kita sudah dijawab oleh Mas Roy. Itu juga boleh dijawab sih. Ya, jadi yang pertama bahwa satu bukti itu lebih bermakna dari 1 juta teori. Dan hari ini warga Jakarta yang sudah cerdas dan rasional itu betul-betul memegang teguh hal seperti itu. Mereka akan memilih pemimpin yang sungguh otentik, bukan pemimpin yang hipokrit. Ya, pemimpin yang penuh polesan dan pencitraan. Satu. Yang kedua, Ahok itu orang yang sangat humanis tadi. Ya, melakukan proses pemberadaban kota. Ya, menjalankan planologi itu secara benar, ya, tata ruang secara benar. Yang ketiga, Pak Ahok itu ketika masuk Jakarta yang dibereskan pertama itu adalah manusia. Jadi kalau bicara revolusi mental Pak Jokowi,
Contoh yang paling konkret itu adalah di birokrasi Jakarta. Beliau mentransformasi birokrasi yang dulu itu kita katakan ya bermental katakanlah mungkin kurang bagus ya menjadi mentalitasnya kemudian menjadi sangat baik. Yang Orientasi keempat, pada yang kelima, pelayanan. keenam Jadi kita akan orientasi nantikan di debat kandidat nanti ya. Jadi orientasinya pada manusia. Yang paling penting bukan hanya membangun fisik. Yang paling penting Pak Ahok tidak minta bantuan presiden untuk cawe-cawe ini kan. Presiden itu tentu punya perhatian kepada ibu kota negara. Beliau siapapun Mas Anies menang, Mas Agus menang atau Pak Ahok menang tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Yang penting ibu kota negara ini benar. Itu tadi disclaimer-nya. Dan juga SMRC bukan konsultannya Pak Ahok ya. Itu itu bagus. Itu ditanya. Itu ditanya. Dan jadi jangan bilang bahwa penelitian kemarin itu di pesanan Ahok. Itu Pak Taufik Gerindra itu bilang begitu. Itu sudah dijawab oleh Mas Adi Armando dan nanti silakan dilihat di Facebooknya Mas Adi Armando untuk disclaimer. Cuman jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang bilang kami tidak disumbang apa KPUD, tiba-tiba KPUD mengembalikan komputer. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangannya yang hangat malam hari ini. Kita mudah-mudahan akan ketemu dalam kesempatan lain untuk bicara isu-isu yang lebih khusus lagi. Terima kasih atas perbincangannya.